Halo sobat pencinta film, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Filmex, yang mengulas tentang alur cerita film, rangkuman film, dan review film-film yang menarik. Di video kali ini, Filmex akan mengulas alur cerita film yang berjudul How to Get Girl. Film ini berlatar belakang tentang persahabatan gila antara dua cowok. Dia bersahabat sejak masih kecil, dan persahabatan mereka banyak diwarnai aksi konyol dan kocak yang bakal menghiasi film ini. Oh ya, sebelum lanjut menonton, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan update video selanjutnya. Film ini mengisahkan Ben dan Zeh. Mereka adalah dua bocah kecil yang selalu bersama-sama. Mereka ini sangat ngidolain Stanley dan Marvel. Suatu hari, Ben harus berpisah meninggalkan Zeh karena orang tuanya si Ben ditugasin ke Antartika. Saat hari perpisahan, Ben dan Zeh merencanakan untuk menghabiskan waktunya untuk melakukan senam tongkol bareng sambil nonton videonya si Mbak Vania gemas. Mereka bersenam tak peduli waktu selama tongkolnya belum lunak, mereka akan terus memacunya. Ternyata tanpa mereka sadari, bapaknya si Ben memergoki aksi senam jahanam mereka. Setelah mereka sadar, bapak bandnya datang, semangat mereka pun loyo berganti dengan kesedihan. Karena ini tandanya band akan segera dibawa untuk berpisah. Zeh merasa sedih karena hanya Ben lah teman satu-satunya. Setelah kepergian Ben, Zeh melihat tetangganya yang bernama Kimberly yang sedang pesta di halaman depan rumahnya. Zeh jadi iri karena tidak diundang. Ya, emang dasarnya si Zeh sih, yang cupu dan enggak bisa bergaul. Nah, singkat cerita, 5 tahun pun berlalu, dan inilah wujud Zeh yang sekarang, di mana penampilannya makin suram. Pagi-pagi udah berantem dengan adiknya, gara-gara adiknya nih ngelihat ada bekas bulu keriting di gunting kesayangannya. Lalu di sekolahnya ternyata Ben udah punya temen, ya walaupun temennya ini sama culunya sih. Selain culun, Zeh ini juga nggak nyadar diri, dia naksir sama Kimberly. Ya, cewek tetangganya yang sekarang sudah bertransformasi jadi makin cantik dan makin gede. Singkat cerita, saat di ruang kelas, Zed disuruh maju ke depan. Kemudian dia maju dong, tapi siswa yang lain mulai pada bisik-bisik dan cekikikan. Ternyata di balik resleting celana Zeh ada yang tegak, tapi bukanlah keadilan. Zeh pun merasa malu akan kejadian itu. Lalu ia pergi ke toilet dan mengumpat akan kesialan dirinya. Tak lama setelah itu, kepala sekolahnya datang untuk menemui Zeh. Kepala sekolahnya ini iba akan masa depan Zeh yang suram. Zeh kemudian dipanggil ke ruang kepala sekolahnya. Di sana Zeh diberi arahan untuk mencari pacar karena kepala sekolahnya beranggapan masa depan Zeh akan terselamatkan karena ada wanita yang akan selalu bersamanya. Lalu kepala sekolahnya ini mencoba memotivasi Zeh agar lebih berani bersentuhan dengan siswi-siswi di sekolahnya. Zeh yang otaknya size S malah kebingungan. Kepala sekolahnya mulai dongol dengan wajah blow-onnya Zeh. Akhirnya kepala sekolahnya ini mengusir Zeh dari ruangannya agar cepat-cepat pergi nyari cewek. Lalu Zeh menemui teman culunnya dan menanyakan kenapa masa depan mereka suram banget. Sedangkan teman-temannya yang lain punya cara tersendiri. Ada yang dari tampang, dari kekayaan orang tua, dari otak yang nilai ulangannya jadi tinggi-tinggi. Lalu Zeh dengan tololnya nekat ngajak ngobrol Kimberly dan mulai menanyakan tentang pesta yang bakal diadain di rumah Kimberly. Lantas Kimberly pasti milih-milih juga dong siapa yang bakal diundang ke pestanya. Sepulang sekolahnya, Zeh bersiap untuk menjemput Ben setelah mendapat kabar bahwa Ben hari ini akan kembali dari penjelajahannya di Antartika. Bertahun-tahun berpisah, Zeh kini bertemu dengan Ben. Dia terkejut dengan penampilan Ben yang sekarang. Dengan badan yang kekar penuh otot, rambut yang gondrong, dan yang jelas, semua cewek yang melihatnya akan langsung terpesona. Saat di rumah, Zeh menceritakan kepada keluarganya tentang perubahan Ben yang sekarang. Mendengar cerita Zeh, adiknya ini enggak percaya dan malah curiga kalau Zeh ini udah pindah haluan penyuka sesama jenis. Namun, di keesokan harinya, adiknya Zeh ini bertemu dengan Ben. Dilihat dari gesturnya sih, adiknya Zeh terlihat mupeng dengan nafas yang berat.
Setibanya di sekolah, Ben dan Zeh disamberin seorang cewek cantik yang bernama Jessica. Nah, si Jessica ini ternyata memiliki hasrat kepada Ben. Kemudian Jessica mengajak Ben ke sebuah pesta dengan memberi nomor WA-nya yang ditulis di tangan Ben. Dan mata Zeh jadi autofokus karena efek langkah-langkah yang kenyal. Mantul. Ben mengabaikan ajakan Jessica. Dia lebih memilih untuk mengikuti acara kontes komik. Yang kalau juara bakal ketemu dengan Stanley. Karena inilah idola dan mimpinya dari ia masih kecil. Singkat cerita, saat di rumah Ben memulai mempersiapkan proyeknya untuk kontes komik. Lalu ayahnya Ben datang dan mencoba untuk mempengaruhi Ben dan meminta untuk tidak melakukan hal konyol kekanakan lagi. Ayahnya berpendapat semestinya Ben mulai mencari gadis-gadis untuk diajak kencan dan mantap-mantap. Setelah mendengarkan kultum dari ayahnya, akhirnya Ben berubah pikiran. Dia akan ikut pesta di rumah Jessica. Ben kemudian menelepon Zeh dan memberi kabar kalau Ben akan pergi ke acara pestanya Jessica. Singkat cerita, malam pesta pun tiba. Penampilan Ben sekarang udah berbeda dengan gaya rambut barunya. Mereka berjalan dengan gagah dan merasa sangat pede. Di pertengahan acara, Jessica mulai mendekati Ben yang kemudian mengajaknya untuk ke kamar. Setelah di kamar, ya tentu saja mereka melakukan in the hoy. Zeh yang ditinggalin Ben ternyata berhasil menggait sesosok bidadari buta nan cantik. Yang kemudian oleh Zeh digenjotnya cewek buta itu di kamar mandi. Tapi kesialan tak pernah jauh dari Zeh. Ternyata cewek yang dia genjot adalah pacar preman di sekolahnya. Preman sekolahnya pun emosi. Dan kemudian menantang Zeh berduel di halaman depan. Zeh yang panik bukannya lari atau siap melawan. Malah dengan tampang blow-nya, dia melorotin celananya sendiri. Ben lalu muncul dengan keadaan setengah ngefly. Kemudian Ben mengambil sebuah rambu buat nolongin Zeh. Lalu tanpa diduga-duga, Jessica muncul di depan Ben, yang akhirnya malah Jessica yang kena timpuk. Akhirnya Zeh dan Ben ini kabur dari pesta, dengan meninggalkan berbagai kerusuhan di pesta itu. Esoknya setelah kerusuhan di pesta, Zeh dan Ben malah disamperin cabe-cabe gemes yang mengajak mereka berdua datang ke rumahnya sepulang sekolah. Dan kemudian Ben dan Zeh mengiyakan ajakan cabe-cabe gemes itu. Malam harinya Zeh dan Ben datang ke rumah cabe-cabe gemes tadi. Awalnya mereka ini nampak serius belajar dan mengerjakan tugas sekolahnya. Hingga tibalah waktunya yang selalu ditunggu-tunggu. Zeh ditarik ke lantai 2, sedang Ben tetap di lantai bawah. Tapi sialnya rencana Indehoy malam ini gagal total. Belum sempat dapat enak-enak, ortu cabe-cabe gemes ini pulang. Akhirnya Zeh dan Ben pun langsung kabur dari rumah. Sebelum Ben dan Zeh pergi, cabe-cabe gemes ini meminta maaf karena gagal bikin ngecrot. Tapi Zeh mengabaikan dan langsung tancap gaspol pergi dari rumah si cabe-cabe ini. Sesampainya di rumah, Ben dan Zeh malah berantem. Ben mulai tidak nyaman dengan Zeh, yang selalu mengajak menjelajahi mangkok-mangkok belia. Ben berpendapat pikiran Zeh sudah rusak. Omongannya nggak ada yang masuk akal. Keesokan harinya saat datang ke sekolah, Zeh merasa aneh karena semua yang bertemu Zeh akan menyapa dirinya. Ternyata keanehan itu terjadi karena ulah si cabe-cabe gemes semalam yang udah nyeritain ke teman-teman sekolahnya kalau dia udah dijeblos oleh Zeh. Dan tak ketinggalan, kepala sekolahnya juga dengar kabar ini. Dia pun langsung datang menemui Zeh. Kepala sekolahnya mengucapkan selamat karena Zeh telah menjebloskan tongkolnya ke mangkok salah satu siswi di sekolahnya. Hal ini pun berefek pada Kimberly yang datang menemui Zeh untuk mengundang ke pesta di rumahnya. Hari ini persahabatan Ben dan Zeh pecah. Zeh menghadiri undangan pestanya Kimberly, sedangkan Ben kembali menekuni hobinya. Meski sudah mepet, Ben akan mencoba mengikuti kontes komik. Saat pesta, Kimberly menemui Zeh yang ngasih kode kalau dia minta dijeblos. Lalu Kimberly pun menunggu Zeh di kamarnya. Tapi hal ini membuat Zeh tersadar, walau keindahan inilah yang dia impikan, tapi ini bukanlah hal yang baik. Zeh lebih memilih pertemanannya, dan dia pun langsung pergi ninggalin Kimberly yang udah siap untuk dieksekusi. Zeh langsung menuju ke acara kontes komik. Namun saat akan masuk ke TKP, dia malah dihadang sama security. Untungnya ayah si Ben datang. Dia membantu Zeh untuk masuk dan mencari Ben. Akhirnya mereka pun bertemu, namun wajah si Ben udah nampak sedih.
Ya, ternyata Ben kalah di perlombaan komik itu. Zeh yang ngerti kekecewaan Ben, dia pun berinisiatif mengajak Ben untuk mencari Stanley. Setelah muter-muter berlari ke sana ke sini, tak sengaja mereka malah bertemu sama Stanley di toilet. Akhirnya Stanley memberikan kartu nama dan mengajak mereka makan bareng. Selepas kepergian Stanley, mereka pun kegirangan karena bertemu dengan karakter bacol favorit mereka. Iya, dialah Mbak Vania Gemas. Dan kehadiran Mbak Vania Gemas mengakhiri film ini. Nah, gimana menurut kalian? Film ini sangat menarik bukan? Dan seperti biasa, sebelum berpamitan gue mau ingetin lagi. Buat kalian yang ingin melihat rangkuman film menarik lainnya, silahkan buka di channel Filmek. Oke, sekian dulu pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini. Sampai jumpa dan selamat menonton video selanjutnya. Salam pecinta film.